Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lala Bella. Kali ini saya akan membahas taksonomi Bloom. Taksonomi diambil dari bahasa Yunani, taxon, yang berarti untuk mengelompokkan, dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan yang dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Taksonomi Bloom pada tahun 1956 terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama yaitu mengenal, recognition. Yang kedua pemahaman, comprehension. Yang ketiga penerapan, application. Yang keempat analisis, Yang kelima synthesis. Dan yang keenam evaluasi atau evaluation. 1994, salah seorang murid Bloom, Jolin Anderson Cradwell, dan para ahli psikolog aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif. Nah, untuk ranah yang afektif dan psikomotor itu tidak ada revisi ya. Revisi tersebut meliputi perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Kemudian ada perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkis, namun urutan level masih sama, yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. Perubahan dasar terletak pada level 5 dan 6. Perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, pada level 1 ini knowledge itu diubah menjadi remembering atau mengingat, dan pengetahuan diubah menjadi daya ingat. Kemudian ada comprehension dipertegas menjadi understanding atau memahami. Pada level ketiga ada application atau diubah menjadi applying, menerapkan. Kemudian pada level keempat analyze menjadi analyzing atau menganalisis, masih sama kan ya, analyzing. Pada level 5 itu ada synthesis, dinaikkan levelnya menjadi level 6 tetapi dengan perubahan dasar yaitu creating, yaitu menciptakan kan. Kemudian pada level 6 ada evaluation, turun posisinya menjadi level 5 dengan sebutan evaluating atau menilai gitu. Jadi yang berubahnya pada level 5 dan level. Oke, di sini ada C1 sampai C6. Nah, udah kelihatan kan yang pertama tadi apa, mengingat. Mengingat itu remembering. Kemudian yang kedua memahami, understanding. C3-nya itu menerapkan, applying. C4-nya menganalisis, analyzing. C5-nya mengevaluasi atau evaluating. C6-nya ada menciptakan atau creating. Nah, di sini C1 mengingat. Mengingat maksudnya apa? Kemampuan menyebutkan kembali informasi atau pengetahuan yang tersimpan di dalam ingatan gitu. Jadi seberapa dalamkah anak mampu mengingat informasi gitu kan yang telah dijelaskan oleh gurunya gitu. Nah, sejauh itukah berarti daya ingatnya. Oke, kita ke contoh soalnya. Di sini soal barisan Fibonacci. Coba Anda daftar kembali suku-suku dari barisan Fibonacci. Ambil suku pertama A dan suku kedua B. Suku pertama A dan suku kedua B. Suku ketiga A plus B, ya kan? Suku keempat B plus A ditambah B sama dengan A plus 2B karena B-nya ada 2. Kemudian suku kelima dan sampai suku ke-10. Nah, kita harus membuat anak itu mengerjakan apakah dia masih ingat dengan rumus yang telah dipelajarinya. Kemudian perintahnya apa? Hitunglah total jumlah dari 10 suku pertama atau ditulis dengan S10 kan, kalau jumlah dengan S. Jadi S10 sama dengan A ditambah B ditambah A tambah B ditambah A plus 2B ditambah titik dan sampai titik. Tunjukkan bahwa S10 sama dengan N dikali U7, dengan U7 adalah suku ke-7 dan N adalah bilangan bulat positif. Berapakah nilai N? Nah, itu berarti kan daya ingatnya kita harus mencoba kembalikan apakah anak masih ingat dengan rumus yang sebelumnya gitu. Jika masih ingat berarti untuk kriteria penilaian mengingat ya sudah lulus gitu. Oke, lanjut ke C2. C2 ada apa aja nih? C2 itu memahami apa? Kemampuan memahami instruksi dan menegaskan pengertian atau makna ide atau konsep yang telah diajarkan baik dalam bentuk tulisan, tertulis maupun grafik atau diagram. Nah, jadi memahami itu apakah anak paham, apakah anak hanya mengerti atau paham. Kalau keduanya berarti anak telah lulus gitu dalam kriteria penilaian, itu memahami. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal memahami. Soal menentukan rumus suku ke N, tentukan rumus suku ke N dari barisan tentang biaya kursus matematika yang telah dinyatakan dalam persamaan. Penyelesaian diberikan barisan aritmatika 15, 18, 21 sampai 42. Barisan aritmatika ini memiliki beda apa? Bedanya berarti kurangan 18 kurang 15 atau 21 kurang 18 ya. Bisa diambil angka apa aja boleh, dari 42 dikurang 39 juga akan menghasilkan bedanya gitu. Nah, suku pertamanya U1 yaitu 15. Sehingga rumus suku ke N adalah berarti kan anak mencari apa rumus suku ke N-nya, apa mencari rumusnya kan. Berarti kalau dia sudah paham dengan rumus yang dengan suku atau pola bilangan yang sebelumnya dipelajari, maka dia akan bisa mengerjakan soal ini dengan mudah karena hanya akan mensubstitusikan U1 dan beda ke dalam suatu rumus dan akan ditemukan yaitu rumus sukunya yaitu 3N ditambah 12 rumus polanya untuk pola-pola selanjutnya, misalkan jadi N-nya 11 atau N-nya 12, itu tinggal substitusi N-nya gitu kan. Gitu. Jadi lebih mudah, lebih efisien kalau kita sudah menemukan rumusnya. Oke, slide selanjutnya. Ya, masih yang tadi bersama UN sama dengan 3N plus 12 menunjukkan suatu fungsi linear dalam variabel N. Masukannya input adalah banyak siswa yang mengikuti kursus matematika 1, 2, 3, dan sampai 10, keluarannya output adalah biaya kursus dalam puluhan ribu. 15, 18, 21, 42 sebagai contoh. Nah, itu kalau disubstitusikan apakah sama? Apakah dengan N-nya yang 1, 2 itu akan menghasilkan dengan sama outputnya gitu, 15.000 gitu kan. Apakah sama? Nah, kita substitusi di sini U1 sama dengan 3 kali 1 tambah 12, 3 ditambah 12 sama dengan 15 itu. Begitu sudah ternyata sama, berarti rumus yang ini merupakan benar gitu kan. Rumus yang telah dibuat ini benar itu adanya karena
sama dengan apa yang setelah disubstitusikan, setelah dibuktikan kebenarannya gitu. Anda pun dapat memeriksa kebenaran rumus ini dengan memasukkan UN sama dengan 3N tambah 12 pada kolom kedua dalam program Microsoft Excel dan memeriksa bahwa masukan 1, 2, 3 sampai 10 memberikan keluaran 15, 18 sampai 42. Jadi kita bisa mencobanya dalam program Microsoft Excel gitu. Kalau misalkan dalam mata kuliah yang lain atau dalam prodi yang lain menggunakan Microsoft Excel sebagai bantuannya gitu. Oke, selanjutnya ada C3 atau menerapkan. Nah, di sini kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu. Jadi anak mampu gitu mengaplikasikan konsepnya dalam kehidupan sehari-hari gitu misalnya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Soal penyelesaian masalah nyata yang berkaitan dengan deret aritmatika. Seseorang memiliki hutang sebesar 325.000. Ia membayar hutangnya dengan rincian sebagai berikut. Di bulan pertama ia bayar Rp2.000. Untuk bulan berikutnya ia meningkatkan pembayarannya, maaf itu tipe, pembayarannya 1.500. Di bulan sebelumnya berapa lama ia akan lunasi hutangnya. Nah, penyelesaiannya gimana nih caranya? Bulan pertama ia bayar 2.000 dan meningkatkan rupiahnya 1.500 setiap bulannya. Berarti total pembayaran ini dapat dinyatakan sebagai 2.000 ditambah 3.500 tambah 5.000 dan tambah seterusnya. Masalah ini adalah suatu deret aritmatika dengan suku pertama U1 2.000 dengan beda 1.500. Agar hutangnya lunas, maka total pembayaran harus sama dengan hutangnya sehingga diperoleh segitu kan, S-nya berapa sampai 300 bulan berapa kan nilai N gitu kan. Pertanyaannya berapa? Dia sampai bulan keberapa gitu akan hutang lunas akan lunas hutangnya. Nah, Anda dapat menghitung nilai N yang menggunakan persamaan ini SN atau rumus jumlah. SN sama dengan setengah N dikali 2 U1 ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, kita substitusi SN-nya karena SN di sini kan jumlah dari semuanya kan karena tidak tahu N kan di sini ditandangkannya 325 berarti kan substitusi 325 kemudian N-nya tetap kita tulis saja N per 2 dikali 2 dikali 2000 ditambah N minus 1 dikali bedanya adalah 1.500. Kemudian kita hilangkan nolnya. 325.000 kita hilangkan nolnya jadi 325 lalu N per 2 dikali 4 tambah N minus 1 dikali 1,5. Kemudian 2-nya kita kali silang dengan 325 berarti 2 kali 325 sama dengan 650. Oke, sudah tidak ada pecahannya. Kemudian kita 4 ditambah N minus 1 dikali 1,5. Nah, berarti kita faktorkan N-nya. Kita faktorkan N-nya karena 1,5 N min 15 kan ya. Min 1,5 maaf. Kita faktorkan. Setelah difaktorkan 1,5 N kuadrat tambah 2,5 N. Kemudian keduanya dikali dengan 2 agar tidak menjadi koma kan. Kemudian 3N kuadrat tambah 5N dikurang 1.300. Kemudian sepertiga dikali 3N plus 65 dikali 3N min 60. Nah, 3N plus 65 sama dengan 0. 3N tidak memenuhi, tetapi kalau 3N min 60 sama dengan 0 memenuhi, N-nya sama dengan 20. Jadi kita bisa lihat di sini mencari apa yang memenuhi dengan perhitungan bulan, berarti kan hitungan bulannya gimana gitu kan. Karena di sini kita masuknya ke soal yang sehari-hari per bulan itu apakah aduh maaf di sini kayaknya ada yang tipu lagi. 2 harusnya 2, jadi dibagi dikali 2 agar hilang. Mungkin salah penulisan, nanti direvisi lagi. Tapi untuk hasil akan tetap sama 20 bulan. Oke, next. C4 itu menganalisis kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. Nah, ini adalah C4 atau menganalisis. Anak mengetahui harus menggunakan rumus apa untuk menyelesaikan permasalahan yang ia temukan. Oke. Soalnya yaitu soal jumlah N suku pertama deret geometri. Jumlah N suku pertama suatu deret dirumuskan dengan SN sama dengan 2 pangkat 3N min 1. Tentukan suku pertama, rasio, dan suku ke N dari deret tersebut. Nah, ketika anak sudah tahu rumusnya, diberikan soal hanya dari rumus, harusnya anak sudah paham bagaimana cara mencari suku pertama, cara mencari rasio, dan cara mencari suku ke N dengan hanya bermodalkan diketahuinya rumusnya saja. Nah, mirip dengan rumus deret geometri yaitu SN sama dengan C kali R pangkat N dikurang C. Anda tinggal mengubah bentuk eksponen 2 pangkat 3N ke bentuk eksponen pangkat N. SN sama dengan 2 pangkat 3N dikurang 1. SN sama dengan 2 pangkat 3 dikali N, ya kan kita 3-nya difaktorkan ke dalam jadi 2 pangkat 3. Kemudian 2 pangkat 3 dipangkatkan jadi 8 kan, 8N. Kemudian dikurang 1. Sekarang perhatikan ekuivalensi dari SN sama dengan 8N dikurang 1 dan Anda memperoleh rasio R adalah 8 gitu. Jadi di sini 8N itu setara dengan CR pangkat N kan. R pangkat N. Jadi kita sudah menemukan rasionya adalah 8. Jika kalau anak itu paham dengan rumusnya, maka ketika diberikan soal analisis seperti ini mereka tidak akan kesulitan. Oke, lanjut ke suku pertama yaitu U1 selalu dapat diperoleh dari rumus SN sama dengan Fn dengan mensubstitusikan N sama dengan 1. Oke, SN ini tadi apa rumusnya? 8N, 8 pangkat N dikurang 1 kan. U1 sama dengan E1. Berarti 8 pangkat 1 dikurang 1. 8 dikurang 1, 7. Maka suku ke N menurut rumus deret geometri UN sama dengan U1 dikali Rn min 1. U1-nya kita sudah menemukan 7. Rn-nya 8N dikurang 1. Anda juga dapat menentukan rumus untuk UN dengan rumus deret. UN sama dengan Sn dikurang Sn min 1. Oleh karena Sn sama dengan 8N dikurang 1, maka Sn dikurang 1 sama dengan 8N pangkat 1. Pangkat min 1. 8 pangkat N min 1. UN sama dengan Sn dikurang Sn min 1. Nah, kita substitusikan yang tadi ke persamaan itu. 8 pangkat N min 1 dikurang 8 pangkat N min 1 dikurang 1. Ya kan? Kemudian kita hitung 8 pangkat N min 1 dikurang 8N min 1 tambah 1. 8 pangkat 1 dikali 8N min 1 dikurang
8n min 8 pangkat n min 1. Hasilnya 8 dikurang 1 itu 7 kan, karena di situ pangkatnya sama itu kan. Karena pangkatnya sama maka kita langsung kurangi saja. Kemudian ketemu hasilnya 7 kali 8 pangkat n min 1. Oke. Kemudian yang C kelima yaitu mengevaluasi kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria atau patokan tertentu. Nah, mengevaluasi ini yaitu anak mengetahui jawaban yang benar, jawaban yang salah, serta mengetahui letak kesalahannya. Jadi anak tahu apa sih kenapa jawabanku salah gitu. Dia tahu kesalahan di mana, dia tahu jawaban benernya, dan dia tahu juga mengapa dia salah gitu. Nah, soalnya yang berikut ini soal menantang. Jumlah dari 2 log A plus 2 log A pangkat 2 plus 2 log A pangkat 3 plus titik-titik plus 2 log A N adalah. Nah, berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut dan mengapa jawaban yang lain salah. Nah, untuk pilihan ganda ini biasanya anak hanya memilih saja misalkan pilihannya A atau pilihan B, tapi tidak tahu apakah jawaban itu benar atau tidak, apakah jawaban yang lain salah atau tidak, dan anak juga kadang tidak tahu di mana letak kesalahannya. Nah, itu sebaiknya ketika anak sudah sampai pada titik dia tahu jawaban yang benar, dia tahu jawaban yang salah, dan dia tahu di mana letak kesalahannya, berarti dia sudah sampai pada tahap C5 atau mengevaluasi. Gitu. Oke, tahapan kriteria penilaian yang terakhir itu C6. Menciptakan, inilah yang paling sulit, yaitu kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk baru yang utuh dan koheren, atau membuat sesuatu yang orisinal, yang benar-benar baru gitu kan, yang benar-benar sesuatu yang baru diciptakan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Soal kelompok, biasanya soal kelompok. Himpunlah minimal 3 buah masalah penerapan, barisan dan deret geometri dalam bidang fisika, teknologi informasi, dan masalah nyata di sekitarmu. Ujilah berbagai konsep aturan, barisan dan deret aritmatika di dalam pemecahan masalah tersebut. Kemudian buatlah laporan hasil kerjamu dan sajikanlah di depan kelas. Nah, ini sangat kompleks sekali soalnya. Udah dia membuat masalah, dia mencari masalah kan, kemudian dia menguji apakah konsepnya ada hubungannya dengan pemecahan masalah pada deret aritmatika. Kemudian ketika sudah diuji, sudah tahu benar atau tidaknya, kemudian dibuatlah laporan. Nah, ini menciptakan laporan kan, menciptakan masalah, menguji konsepnya, kemudian membuat laporan, dan terakhir menyajikannya di depan kelas. Nah, ini benar-benar soal yang kompleks, itu melatih dengan kognitif, tidak hanya kognitif tetapi semua aspek, termasuk aspek afektif juga dan psikomotor juga, karena dalam ranah ini walaupun hanya bahas kognitif tetapi afektif dan psikomotor juga bisa termasuk ke dalamnya gitu. Oke, itu mungkin soal yang terakhir untuk C6. Iya, slide terakhir emang lumayan menghebohkan. Oke, thank you for attention. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan. Kami juga hanya manusia biasa. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan 2 kali ya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.